Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Thomas Rizal Satya dengan NIM 336240054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konstruksi pembangunan bangunan dari mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi. Baik, pembongkaran bangunan. Pembongkaran bangunan merupakan kegiatan membongkar sebagian atau seluruh elemen bangunan yang sudah tidak digunakan, mengalami kerusakan, atau akan dilakukan pembangunan kembali. Dalam dunia konstruksi, pembongkaran merupakan salah satu tahap awal yang sangat penting sebelum dimulainya pembangunan baru atau renovasi besar. Oleh karena itu, pelaksanaan harus memperhatikan aspek teknis, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta efisiensi biaya dan waktu. Baik, pada pembongkaran bangunan ini kita akan lebih membahas mengenai pembongkaran manual. Pembongkaran manual itu adalah metode pembongkaran yang dilakukan menggunakan tenaga manusia dengan bantuan alat sederhana tanpa menjadikan alat berat sebagai alat utama. Pada metode ini, pekerja membongkar bangunan secara bertahap mulai dari bagian paling atas menuju bagian paling bawah. Metode manual bisa ditetapkan pada bangunan sederhana seperti rumah tinggal, ruko, gudang kecil, bangunan satu lantai hingga dua lantai, maupun pekerjaan renovasi sebagian bangunan. Karena seluruh pekerjaan dilakukan secara bertahap, metode ini memungkinkan material bangunan dipisahkan sesuai jenisnya sehingga masih dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Selanjutnya itu ada tujuan dan prinsip dari pembongkaran manual. Tujuan pelaksanaan pembongkaran manual itu yang pertama ada menyiapkan lokasi bangunan baru, yang kedua menghilangkan bangunan yang sudah tidak layak digunakan, yang ketiga melakukan renovasi sebagian maupun seluruh bangunan, yang keempat menyelamatkan material yang masih bernilai ekonomis, yang kelima mengurangi risiko kerusakan terhadap bangunan di sekitar proyek, yang keenam menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat, dan yang terakhir mengurangi jumlah limbah konstruksi melalui pemanfaatan kembali material. Dalam pekerjaan pembongkaran manual juga terdapat beberapa prinsip penting. Yang pertama itu dilakukan dari atas ke bawah, yang kedua itu dilaksanakan secara bertahap. Jadi ya bertahap dari atap sampai ke pondasi bawah, dan yang ketiga tidak merusak struktur yang belum akan dibongkar. Yang keempat menjaga kestabilan bangunan selama proses pembongkaran. Yang kelima material dipilah sesuai jenisnya, dan yang terakhir memprioritaskan keselamatan pekerja. Selanjutnya itu ada kondisi bangunan yang cocok menggunakan metode manual. Yang pertama itu ada bangunan berukuran kecil. Nah, bangunan berukuran kecil ini lebih cocok dibongkar menggunakan metode manual karena bangunan kecil ini memiliki struktur yang relatif sederhana. Contohnya itu seperti rumah tinggal atau bangunan satu hingga dua lantai. Yang kedua, akses alat berat itu terbatas. Contohnya itu seperti gang sempit atau jalan kecil, seringkali tidak memungkinkan alat berat masuk ke dalam lokasi, jadi menggunakan metode manual. Yang ketiga itu lokasi padat penduduk. Jadi apabila suatu bangunan itu berada di tengah pemukiman sehingga penggunaan alat berat dapat membahayakan bangunan di sekitarnya itu, maka menggunakan metode manual. Dan yang terakhir itu renovasi sebagian bangunan. Pembongkarannya itu berarti dilakukan hanya untuk bagian tertentu saja. Jadi harus metode yang lebih cocok itu menggunakan metode manual. Baik, di sini ada beberapa persiapan sebelum pembongkaran. Yang pertama itu ada persiapan administrasi. Jadi persiapan administrasi itu dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan pembongkaran telah memenuhi seluruh persyaratan hukum dan teknis. Kegiatan ini tuh meliputi pengurusan izin pembongkaran, penyiapan gambar bangunan, penyusunan metode kerja, jadwal pelaksanaan, serta analisis risiko pekerjaan. Yang kedua itu ada persiapan lapangan. Persiapan lapangan ini bertujuan untuk menciptakan area kerja yang aman dan siap untuk proses pembongkaran. Tahapan itu meliputi survei kondisi bangunan, pemasangan pagar proyek, pemasangan lampu keselamatan, penentuan jalur keluar masuk material, serta penyediaan lokasi penyimpanan sementara hasil bongkaran. Selain itu, seluruh peralatan kerja dan alat pelindung diri harus dipastikan tersedia dan dalam kondisi yang layak digunakan. Dan yang ketiga itu pemutusan utilitas bangunan. Jadi sebelum bangunan itu dibongkar, seluruh jaringan utilitasnya itu yang masih terhubung dengan bangunan harus diputus terlebih dahulu. Utilitas tersebut itu contohnya ada jaringan listrik, air bersih, gas, telepon, dan internet. Jadi langkah ini itu bertujuan untuk mencegah terjadinya sengatan listrik, kebocoran gas, banjir akibat pipa yang rusak, maupun gangguan lain yang dapat membahayakan pekerja selama proses pembongkaran berlangsung. Selanjutnya itu ada peralatan pembongkaran manual. Dalam metode pembongkaran manual sendiri itu seluruh prosesnya itu dilakukan menggunakan tenaga manusia yang dibantu dengan alat-alat sederhana. Pemilihan alat juga harus sesuai dengan jenis material bangunan, tingkat kekuatan struktur, serta tahapan pembongkaran yang sedang dilakukan. Penggunaan alat yang tepat tidak hanya meningkatkan efisiensi pekerjaan, tapi juga mengurangi risiko kerusakan pada material yang masih dapat dimanfaatkan kembali dan meminimalkan potensi kecelakaan. Nah, di contoh hal itu dibagi dua, yaitu alat utama dan alat pendukung. Alat utama itu merupakan peralatan yang digunakan secara langsung untuk
melepaskan atau menghancurkan bagian-bagian bangunan. Contoh-contohnya itu adalah palu, palu godam, linggis, pahat, gergaji tangan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada alat pendukung. Alat pendukung itu berfungsi membantu proses pembongkaran agar pekerjaan menjadi lebih aman, mudah, dan efisien. Contohnya itu seperti tangga, scaffolding, skop, ember, tali, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah metode pelaksanaan pembongkaran manual. Metode pelaksanaan sendiri dibagi menjadi beberapa tahap. Di sini ada tahap pertama yaitu survei dan pemeriksaan bangunan. Tahap awal dilakukan dengan melakukan survei untuk mengetahui kondisi bangunan, jenis struktur, material penyusun, jumlah lantai, serta kondisi lingkungan sekitar. Selain itu dilakukan identifikasi terhadap jaringan utilitas seperti listrik, air, gas, dan telekomunikasi yang masih terhubung dengan bangunan. Jadi hasil surveinya ini nanti akan menjadi dasar dalam menentukan metode kerjanya itu bagaimana, kebutuhan tenaga kerjanya berapa, peralatannya apa aja, serta langkah-langkah keselamatan sesuai pembongkaran. Selanjutnya itu ada tahap kedua yaitu pengamanan area kerja. Nah, setelah survei selesai dilaksanakan, area pembongkaran itu harus diamankan dengan memasang pagar proyek, rambu keselamatan, dan membatas area kerja. Nah, pengamanan area kerja ini bertujuan untuk mencegah masyarakat memasuki lokasi pembongkaran serta melindungi bangunan dari fasilitas di sekitar proyek dari potensi bahaya akibat proses pembongkaran. Yang ketiga itu tahap pemutusan jaringan utilitas. Nah, sebelum pembongkaran ini dimulai, seluruh jaringan utilitas itu harus diputus terlebih dahulu. Tahapan ini juga sangat penting untuk mencegah resiko sengatan listrik, kebocoran gas maupun kerusakan jaringan yang membahayakan pekerja. Nah, keempat itu ada tahap pengosongan bangunan. Jadi seluruh perabot, peralatan dan material yang masih digunakan itu harus dikeluarkan dari dalam bangunan. Selain mempermudah proses pembongkarannya, pengosongan bangunan juga bertujuan melindungi barang-barang yang masih memiliki nilai guna agar tidak rusak selama pekerjaan berlangsung. Yang kelima itu, tahap kelima itu adalah pembongkaran bagian non struktural. Nah, pembongkaran itu dimulai dari bagian non struktural yang tidak mempengaruhi kekuatan utama bangunan, seperti genteng, plafon, instalasi listrik, instalasi air, pintu, jendela, dan kusen. Pembongkaran itu dilakukan secara hati-hati agar material yang masih layak dapat digunakan kembali. Nah, tahap yang keenam itu ada pembongkaran struktur utama. Nah, setelah seluruh elemen non struktural yang selesai dibongkar, pekerjaan dilanjutkan pada struktur utama bangunan. Pembongkaran dilakukan secara bertahap mulai dari rangka atap, dinding, balok, kolom, hingga lantai dengan tetap menerapkan prinsip top sampai down agar kestabilan bangunan tetap terjaga selama proses berlangsung. Yaitu tahap ketujuh adalah pembongkaran fondasi. Fondasi merupakan bagian terakhir yang dibongkar setelah seluruh struktur di atasnya telah dilepas. Pembongkaran dilakukan secara bertahap menggunakan alat manual seperti palu godam, linggis, atau breaker portable apabila diperlukan. Tahapan ini tuh harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu kondisi tanah maupun bangunan di sekitarnya. Saja ada tahap yang terakhir yaitu pembersihan lokasi dan pengelolaan material. Tahap akhir ini itu membersihkan lokasi dari sisa material dan puing-puing hasil pembongkaran. Material kemudian dipilah kembali menjadi material yang dapat digunakan kembali, material yang didaur ulang, dan limbah yang harus dibuang sesuai ketentuan. Setelah seluruh material diangkut, area proyek dirapikan sehingga siap digunakan untuk pekerjaan konstruksi berikutnya. Itu ada pengelolaan material hasil pembongkaran. Nah, material hasil pembongkaran itu akan dipilah kembali. Pengelolaan ini tuh bertujuan untuk mengurangi limbah konstruksi, meningkatkan nilai ekonomis material yang masih layak pakai, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam pembongkaran manual, proses pemilihan material menjadi lebih mudah karena pembongkaran dilakukan secara bertahap, sehingga materialnya itu nggak tercampur atau rusak akibat penggunaan alat berat. Oleh karena itu, metode manual sering dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan metode mekanis. Nah, pengelolaan material sendiri itu dibagi menjadi tiga. Ada material yang dapat digunakan kembali, ada material yang dapat didaur ulang dan material yang menjadi limbah. Nah, kalau material yang dapat digunakan kembali itu contohnya itu seperti kayu, baja ringan, atau besi profil. Nah, material yang dapat didaur ulang itu eh, contoh material itu material yang sudah tidak dapat, contohnya itu kayak barang-barang atau material yang sudah tidak dapat digunakan secara langsung, tapi masih dapat diproses kembali menjadi bahan konstruksi yang baru. Nah, selain itu ada material yang menjadi limbah. eh, Material yang jadi limbah itu kayak material yang udah rusak atau tidak memenuhi persyaratan.
maka eh, material tersebut akan menjadi limbah konstruksi. Nah, contohnya itu pecahan kaca atau gitu yang rusak. Selanjutnya ada keselamatan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan kesehatan kerja merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pembongkaran manual karena pekerjaan ini memiliki resiko yang tinggi seperti tertimpa material, terjatuh dari ketinggian, terkena alat kerja, hingga terpapar debu. Oleh karena itu, setiap pekerja harus dilakukan sesuai prosedur keselamatan untuk melindungi pekerja. Nah, setiap pekerja itu yang melakukan pembongkaran wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD. Nah, penggunaan APD ini bertujuan untuk mengurangi risiko cedera akibat kecelakaan dan melindungi pekerja dari berbagai potensi bahaya di lokasi proyek. Nah, APD apa aja sih yang digunakan itu untuk pembongkaran manual ini? Yang pertama ada helm, yang kedua ada sepatu, yang ketiga sarung tangan, ada rompi, ada masker debu, ada kacamata pelindung atau pelindung telinga, atau dan full body harness. Nah, selain menggunakan APD juga, penerapan ketiga juga harus dilakukan dengan memeriksa kondisi alat kerja sebelum digunakan. Memutus seluruh jaringan utilitas sebelum pembongkaran, memasang pilar proyek dan lampu keselamatan, melakukan toolbox meeting sebelum pekerjaan dimulai, serta memastikan setiap tahapan pembongkaran dilakukan sesuai prosedur kerja yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode manual ini. Nah, kelebihan yang pertama itu biayanya itu murah. Yang kedua tidak memerlukan karena tidak memerlukan alat berat, jadi biayanya relatif lebih murah. Selanjutnya itu aman untuk kawasan padat penduduk. Nah, kita selanjutnya ada getaran dan kebisingan yang lebih rendah dibandingkan menggunakan alat berat. Yang kelima, material mudah dipilah dan digunakan kembali, dan yang terakhir cocok untuk pekerjaan renovasi. Nah, kekurangannya sendiri itu yang pertama waktu pelaksanaannya pasti lebih lama karena manual menggunakan tenaga manusia. Yang kedua itu membutuhkan banyak tenaga kerja. Yang ketiga, produktivitas lebih rendah dibanding metode mekanis. Dan yang terakhir kurang efisien untuk bangunan bertingkat tinggi atau berukuran besar. Nah, kesimpulannya, pembongkaran manual merupakan metode pembongkaran yang menggunakan tenaga manusia dan alat sederhana untuk membongkar bangunan secara bertahap dan dengan prinsip top-down method. Metode ini sangat sesuai diterapkan pada bangunan berskala kecil hingga menengah, terutama di kawasan padat penduduk atau lokasi yang memiliki akses terbatas. Keunggulannya adalah biaya yang relatif lebih rendah, material hasil bongkaran lebih mudah dimanfaatkan kembali, serta dampak terhadap lingkungan sekitar lebih kecil. Agar pekerjaan berjalan dengan lebih aman dan efisien, setiap tahapan harus dilaksanakan secara sistematis dengan menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.